As-sadisu yang keenam dari 8 perkara yang harus dihindari oleh lisan. Al-la'nu adalah melaknat, mengutuk. Contoh, kita tidak suka, tidak senang dengan jenis binatang tertentu, lalu kita mencacinya. Oh, berburu, apa perlu nak odik berburu? Jadi seolah-olah kelelawar tercipta sia-sia. Tekos, agenggu tekos, kuna rosak tanian, tanaman tani, hasil tani, arosak kebun, arosak sabah, lalu dia melaknat. Kita tidak tahu apa rahasia Allah di balik penciptaan binatang-binatang yang mungkin menurut kita menjijikkan, apalagi kemudian menamakan manusia dengan binatang, ya. Dikatakan kodok, dikatakan kelelawar atau lainnya, atau mencaci makanan. Makanan apa ini? Makanan tidak enak, makanan tidak berkualitas, apalagi sampai membuangnya. Jika tidak suka, jangan dimakan, tidak perlu dicaci maki. Bagaimana jika makanan itu perlu dikoreksi, lain dalam rangka mendidik? Ada orang yang membantu keluarga kita, membantu kehidupan rumah tangga kita, masak, kemudian masakannya kurang asin, terlalu asin, kurang pedas, terlalu manis. Apakah kita tidak boleh mengkritiknya? Kalau Rasulullah, ukuran Rasulullah, begitu dirasa, dicicipi, tidak suka, diam, tidak dimakan. Maka orang lainlah yang kemudian berusaha bagaimana mengikuti apa yang menjadi kesukaan Rasulullah tanpa harus mencaci maki, tidak dimakan gitu. Kalau si pembantu yang punya kepekaan, pasti dia akan bertanya-tanya, kenapa makanan saya yang saya masak tidak dimakan? Dia akan berinisiatif bertanya, ada yang salah, ada yang kurang mungkin dari makanan yang kami masak. Tapi ada orang yang butuh diberi nasihat dengan ungkapan, ini terlalu asin, kemudian diberitahu, jangan kemudian hanya disalahkan, ditegur, tapi tidak diberitahu, nasihati. Ya, ini hari ini sudah cukup baik, pertahankan, dan dia bisa mengukur. Bahkan misal mengatakan kepada orang kafir, ya, langsung disebut namanya, Zaidun la'anahullah, si Zaid semoga Allah melaknatnya, dia itu orang Yahudi misalkan. Ini bahaya. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, boleh jadi si Zaid ini masuk Islam, kemudian wafat dalam kondisi dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mencaci maki itu akibatnya kepada si pencacinya. Tapi bagaimana di Al-Quran ada laknat kepada orang-orang yang zalim, laknat kepada orang yang kafir, laknat kepada orang yang mengatakan kalimat kufur, seperti mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, dilaknat oleh Allah. Ini kan sifat umum, bukan menyebut secara pribadi, tidak menunjuk satu orang nama,
Semoga Allah melaknat orang-orang yang berbuat dosa besar. Memang dilaknat oleh Allah orang-orang yang berbuat dosa besar. Allah melaknat orang yang korupsi, silahkan. Allah melaknat orang-orang yang kufur kepada agamanya, silahkan. Tapi kemudian menyebut nama dan hari ini kebetulan dia masih kafir, tidak boleh. Yang mungkin dalam bahasa Madura, melaknat ini termasuk diantaranya adalah apestoh. Apestoh cak apestuan kau deh muntak teroh abe entibi apes otabah nak potona. Jangan melaknat orang kalau tidak ingin dirinya sendiri celaka atau anak keturunannya yang celaka. Jangan langsung menghakimi orang lain, memastikan orang lain musyrik, kafir, nifak, kamu itu musyrik, kamu itu kafir, kamu itu munafik. Jangan begitu. Jangan langsung tunjuk hidup. Jangan masuk ikut campur urusan hamba dengan Allah Ta'ala. Yang berhak menghakimi bahwa dia itu musyrik, bahwa dia itu kafir, bahwa dia itu munafik hanya Allah. Kita hanya sebatas menasihati. Ini ada orang ziarah kubur bawa kemenyan, kemudian dia seperti menyembah-nyembah kepada kuburan. Jangan langsung kamu musyrik, kamu kafir, menyembah kuburan. Nasihat kita secara umum saja. Hati-hati, hati-hati, ada orang datang ke kuburan, pulangnya jadi musyrik gara-gara minta kepada kuburan itu. Jangan sampai. Nah ini masih baik ya. Hati-hati, ada orang berangkat tur Wali Songo, berangkat Islam pulang kafir. Loh kok bisa? Iya, datang kepada makamnya para wali dengan menuhankan mereka. Nah ini kan masih umum ya. Tapi kalau sudah memastikan kafir, itu sudah musyrik, itu minta-minta ke kuburan. Padahal ada banyak orang yang datang ke makbarah orang-orang soleh sebagai wasilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disyariatkan. Tawassul kepada para wali, kepada orang-orang saleh disyariatkan, diperbolehkan, bahkan menjadi suatu anjuran yang menjadi pintu kedekatan ya. Termasuk pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah, terkabulnya doa, tawassul kepada orang-orang saleh, tawassul kepada para wali, lebih-lebih tawassul kepada para nabi dan rasul. Sebaliknya, jika mencaci maka akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban apabila mencaci, melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat. Wala tatumanna syai'an, dan janganlah mencela sungguh, janganlah sungguh mencela engkau syai'an kepada sesuatu mimma khalaqallahu ta'ala, dari sesuatu yang menciptakan Allah Ta'ala. Jangan mencela sesuatu pun yang Allah ciptakan. Kira-kira hari ini banyak orang tidak senang kepada virus yang bernama corona. Boleh tidak kita mencaci corona? Itu kan virus, makhluk Allah. Ya kalau melihat redaksi kalimat di sini tidak boleh gitu. Tapi kan sudah banyak korban, banyak orang mati karena sebabnya terjangkit penyakit ini. Penyakit itu petugas. Penyakit itu bagaikan malaikat yang diberi tugas.
Apakah boleh kita mencaci maki malaikat maut misalkan karena mencabut nyawa? Tidak boleh. Mohon perlindungan diajarkan, ya. Mohon kesembuhan diajarkan. Ya Allah, sembuhkan kami dari penyakit ini, sembuhkan kami dari virus ini. Itu malah ajaran agama, ya.